Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Udiati dari SMP Negeri 17 Dumai. Saya Hilmi Supapri Fauza dari SMP Negeri 11 Dumai. Saya Misriani dari SMP Negeri 6 Dumai. Kami, CGP Angkatan 9 Kota Dumai, akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Miss. Waalaikumsalam Bu Hilmi. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini kita jumpa berbincang-bincang sebentar ya Bu, boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi sesuai dengan janji kita kan ya kemarin Bu Hilmi, kita ada janji mau ketemuan gitu kan. Kita akan berdiskusi dengan Bu Hilmi tentang terkait dengan coaching menggunakan alur tirta ya Bu Hilmi ya. Nanti Bu Hilmi akan coachingnya siapa Bu? Ibu Nuning Bu. Oh ya Bu Nuning. Jadi Bu Hilmi sebagai coach, Bu Hilmi sebagai coach, Bu Nuning sebagai coachee, saya sebagai observernya ya Bu ya. Baik Bu Hilmi, nanti saya akan menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Dan lalu dalam coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Oke Bu, baik. Jadi dalam kompetensi coaching yang mau saya kembangkan itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu Bu, memberikan kehadiran penuh. Nah, selanjutnya menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Hilmi ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang paling spesifik menurut Ibu? Menurut saya itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, supaya bisa menggali potensi dari si coach. Ya, si baik coach yang Bu, tadi ya, ya. Bu ya. Baik Bu Hilmi, semuanya kan sudah saya catat tuh. Berarti untuk mengetahui Bu Nuning, Bu Hilmi untuk mencapai kompetensi tersebut itu diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching itu kira-kira yang paling akan Ibu tonjolkan yang mana itu? Dari ketiga kompetensi tadi. Ya itu Bu, yang pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Oh ya, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu melaksanakan itu? Nah, kebetulan hari ini saya udah janji ya Bu ya sama Bu Nuning. Jadi insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching saya sama Bu Nuning. Baik Bu Hilmi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Hilmi selama pelaksanaan coaching ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya akan diskusi kembali sama Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nuning. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Hilmi, baik. Ya, alhamdulillah. Gimana nih pekerjaannya? Alhamdulillah lancar Bu. Tapi ada yang mau saya bicarakan Bu dengan Ibu kali ini. Baik, apa sih persoalan yang mau kita diskusikan hari ini Bu Nuning? Ini Bu, saya ada satu permasalahan. Saya merasa siswa yang saya ajar saat ini, kelas 7 itu Bu, kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Menurut saya begitu Bu. Kenapa? Karena dari hasil-hasil penilaian yang diberikan itu saya kurang merasa mereka mencapai nilai yang diharapkan gitu Bu. Kemudian belajar mereka juga saya rasa tidak bersemangat, tidak ada motivasinya gitu Bu. Istilahnya aktif dalam belajar itu ya seperti yang saya harapkan itu tidak seperti itu gitu. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan persoalan yang mendetail yang mau kita bahas kali ini? Soalannya tuh gini Bu, kalau ditanya soal keinginan saya inginnya sih siswa saya tetap bersemangat dalam belajar. Kemudian pada saat proses pembelajaran itu mereka tetap ada motivasinya gitu loh Bu, aktif, bertanya, kemudian saling berdiskusi. Ini tidak Bu, akhir-akhir ini kalau saya lihat mereka kalau tidak bahkan sudah disebutkan kalian laksanakan ini tuh masih bengong gitu loh Bu, kayak nggak ada semangatnya gitu Bu. Banyak yang sering ngantuk, bahkan pada saat dilakukan penilaian pun penilaian yang diharapkan pun tidak tercapai begitu. Nah, berarti kalau boleh kita kasih nilai ya Bu ya, di antara angka 1 sampai 10, kondisi Ibu sekarang di posisi mana? Kalau saya di sini melihat anak-anak seperti itu, tentunya saya ya merasa lemah sekali ya Bu ya. Saya rasa nilainya itu ada di posisi 6 atau 7 begitu Bu. Karena melihat anak-anak juga, kalau tidak anak-anak tidak termotivasi, ya saya juga tidak punya semangat untuk. Harapan Ibu untuk penilaiannya gimana? Kalau Ibu mau berharap perubahannya ini berada pada level berapa? Antara 1 sampai 10?
Kalau saya mengharapkan tentu angka sempurna sih ya Bu ya. Tapi kalaupun tidak sempurna ya 8 atau 9 itu sudah sangat bersyukur sekali Bu. Gitu. Oke, baik-baik. Nah, tadi Ibu punya permasalahan tentang siswanya ya Bu ya, motivasi ya. Yang kalau yang saya tangkap ya dari cerita Ibu. Nah, apa sih rencana perbaikan yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi kondisi yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin kalau untuk rencana saya lebih pada yang awalnya itu merefleksi diri kali ya Bu ya. Karena yang kalau saya lihat di diri saya mengapa siswa-siswa sampai tidak bersemangat, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan. Di antaranya itu saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Jadi banyak juga tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan demi memenuhi kewajiban-kewajiban saya saat melakukan pendidikan. Jadi kemungkinan ibu konsentrasi saya dalam mengajar juga tidak 100% seperti dulu sepenuhnya kepada anak-anak. Kemudian dalam proses pembelajaran juga saya kurang memberikan variasi-variasi. Kenapa? Karena itu tadi Bu, banyaknya kesibukan saya di luar. Jadi mungkin saya harus bisa memanajemen waktu kali ya Bu ya, supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga saya mungkin saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk bisa memenuhi mana bagian-bagian kosong yang saya tidak bisa laksanakan dengan baik gitu Bu. Oke, baik. Tadi saya mendengar ada beberapa alternatif ya yang Ibu sampaikan. Nah, kalau menurut Ibu kelebihan dan kekurangan dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi itu kira-kira apa? Untuk kekurangan dulu ya Bu ya, kalau saya rasa proses manajemen waktu untuk saya ini yang saya rasa masih kurang begitu baik, karena pas selama saya mengikuti pendidikan saya rasa untuk bisa mengempaskan waktu itu masih belum bisa maksimal kali ya Bu ya. Tapi kalau kelebihannya jika saya bisa melaksanakan kolaborasi dengan baik dengan teman sejawat, saya rasa mungkin bisa membantu saya sementara saya menyelesaikan pendidikan. Oke, baik-baik. Nah, kapan itu Ibu mau melakukan kegiatan yang mau Ibu lakukan tersebut? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, saya akan cari waktu dengan rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya dalam memenuhi kinerja-kinerja dan penugasan-penugasan yang bisa membangkitkan kembali lagi motivasi siswa saya dalam belajar begitu. Baik Bu Nuning, saya lihat tadi dari pemaparan dari Bu Nuning, saya rasa Ibu sudah tahu lah ya apa hasil dari pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Boleh saya tahu Bu apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Saya bisa simpulkan tadinya saya bingung sekali Bu, kenapa ya siswa saya tidak bersemangat dan termotivasi dalam belajar, sehingga itu juga mempengaruhi saya dalam proses pembelajaran gitu kan Bu. Ternyata pada saat setelah saya berbincang dengan Bu Hilmi, saya jadi terbuka nih pikiran saya. Ternyata saya memang harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memenuhi kekosongan yang saya kurang bisa berikan kepada anak didik saya sementara waktu. Oke Ibu Nuning, jadi bagaimana Bu? Ibu sudah lega atau bagaimana? Ada yang kita perlu diskusikan lagi? Alhamdulillah Bu, untuk sementara sedikit lega karena saya jadi tahu nih apa selanjutnya yang saya harus lakukan dalam waktu dekat. Jadi mungkin itu saja sih Bu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Oke Ibu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya punya perkembangan yang baik untuk ini. Oke, baik-baik Ibu. Jadi kalau nanti Ibu misalnya punya kendala atau butuh diskusi lagi, saya bersedia kok Bu untuk iya. Ini tidak kapok ya Bu ya. Enggak, kalau kita saling berbagi ya Bu ya, saling apa ya bekerja sama kita ya Ibu ya. Oke Ibu, mungkin cukup dulu ya Bu ya pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Oke Ibu Nuning, terima kasih banyak ya Bu Nuning. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak gambar Bu? Nggak terlalu. Ini cek. Baik Bu Hilmi, Ibu tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Nuning ya. Ya. Bagaimana hasilnya Bu? Hasilnya Bu, alhamdulillah baik. Coach saya, coach ya Bu ya, coach saya, coach apa coach ya Bu ya? Coach Bu Nuning. Ya Bu Nuning ya, coach ya. Jadi saya agak susah memang. Gak apa-apa lah ya Bu ya, namanya kita belajar ya. Coach saya itu Bu sudah menemukan solusi, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus ya Bu ya. Jadi kita langsung saja akan membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Hilmi sampaikan dari awal ya Bu ya. Di sini kan Bu, saya kan memberikan kehadiran penuh tuh, saya sudah memberikan kehadiran penuh, kemudian saya sudah juga menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coach saya. Memang setelah tadi saya melakukan observasi, memang pelaksanaan coaching Ibu dengan Bu Nuning itu memang luar biasa, memang sudah bagus Bu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian kepada saya selaku coaching.
Untuk selanjutnya nih ya, selanjutnya kompetensi apa, langkah-langkah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan tentang pertanyaan berbobot tadi. Nah, saya mungkin akan merefleksikan diri saya dulu ya Bu ya. Saya mau merefleksikan diri saya dulu. Selanjutnya saya akan memperbaiki hal yang perlu diperbaiki dan akan mencari referensi-referensi lain ya Bu ya untuk hal ini. Jadi kapan rencananya Bu Hilmi akan mencari referensi-referensi yang lain itu? Akan segera Bu saya laksanakan. Baiklah ya Bu Hilmi ya, nanti kita akan bertemu kembali untuk progres ke depannya lagi. Iya boleh Bu. Nanti kita apa lagi ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu Miss ya sudah ya, Bu, memberikan penilaian untuk saya hari ini. Iya, semangat Bu Hilmi. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nuning. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Nuning, silahkan sesuai dengan jadwal kita kemarin ya. Kita sudah berjanji akan berdiskusi dengan Bu Nuning terkait tentang coaching untuk menggunakan alur tirta. Nanti Bu Nuning akan bercoaching dengan Ibu siapa coachingnya Bu? Dengan Ibu Hilmi. Oh baik, dengan Bu Hilmi, dan saya akan menjadi observernya ya Bu ya. Baik Bu Nuning, di sini kita akan memakai 4 kriteria penilaian. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui praktek coaching ini? Jadi ada beberapa kompetensi coaching ya Bu ya, diantaranya satu adalah memberikan kehadiran penuh, Ya. kemudian berpartisipasi aktif sebagai pendengar yang aktif, Ya. kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nuning, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu dominan mana? Kalau saya secara pribadi lebih menitik beratkan pada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena dalam proses ini saya rasa bisa menggali potensi coach itu sendiri nantinya. Baik Bu Nining, semuanya nanti akan saya catat. Kemudian untuk mengetahui Bu Nining mencapai apa yang diharapkan dalam perkembangan kompetensi coaching tersebut, kira-kira kapan Bu Nining akan melakukan coaching? Kebetulan hari ini saya ada janji temu untuk proses coaching dengan Bu Hilmi Bu, jadi mungkin bisa langsung hari ini. Baik Bu ya, Bu Nuning ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Nuning dalam melaksanakan coaching tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nuning. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Bu Nuning. Tapi ini agak pusing sedikit Bu. Gak tau nih Bu, nyut-nyutan. Ini banyak kali pikiran sekarang nih. Ya lancar sih Bu, cuman nah, itulah yang Bu mau saya sampaikan sama Bu Nuning. Makanya itulah alhamdulillah Bu Nuning mau ya datang hari ini kita silaturahmi ya. Saya nih Bu, pusingnya gini loh Bu, ada sih satu orang anak itu udah beberapa kali alfa terus gitu. Kalau misalnya saya ini WA gitu kan kayaknya tidak direspon, atau saya telepon orang tuanya nggak respon gitu ya Bu ya. Nah jadi saya nih kemarin itu kepala sekolah juga udah minta ke saya buku kasus siswa ya. Nah ini saya ini belum melaporkan nih kepada kepala sekolah, cuma saya ini agak bingung juga sama anak yang satu nih, dasarnya alfa Bu. Ini Bu Hilmi ingin mendapatkan hasil yang bagaimana nanti terhadap masalah. Saya kan pengennya kan anak itu hadir lah gitu kan, walaupun tidak dengan saya dia belajar gitu ya kan, jangan pilih-pilih guru kan gitu ya Bu ya. Ini dengan saya belajar, dengan guru lain dia nggak belajar, apalagi tapi saya wali kelasnya dia datang gitu kan, nanti di saat tidak dengan wali kelasnya dia nggak datang gitu. Nggak dapat sesuatu pada siswa sendiri. Rugi ya kan. Kalau menurut Bu Hilmi itu rentang kondisi siswa ini saat ini pada rentang berapa kalau bisa kita rentangkan ini dijabarkan nilainya dari 1 sampai 10? Mungkin 5 lah Bu, karena kan kehadirannya kalau saya lihat nih, bahkan kemarin ada guru PPKN Bu melapor ke saya kan, ini anaknya gimana nih, ini hari Selasa anaknya nggak hadir, Rabunya dia hadir, karena dia kan gurunya tuh nanya lah ke temennya kan, nah Selasa berikutnya dia nggak hadir lagi Bu, makanya saya ini bingung nih kemarin kan, jadi pun saya ada telepon orang tuanya, bukan telepon orang tua sih, telepon ke nomor orang tuanya, nanyain lah kabar orang tuanya pun juga nggak respon gitu. Nanti ini sudah tadi Kalau sisi baiknya gini Bu, anaknya itu sebenarnya aktif loh Bu, anaknya, cuma saya nggak tahu nih masalahnya apa nih sekarang. Untuk itu menurut Bu Hilmi apa saja sih yang bisa Bu Hilmi lakukan untuk mencari tahu anak ini apa sih sebenarnya? Nah itulah yang mau saya konsultasikan sama Ibu, karena kan gini Bu, kemarin kan kita ada belajar tentang disiplin positif ya Bu ya. Nah saya ini masih ragu nih untuk menjalankan disiplin positif Bu, cuman kan kalau mungkin saya konsultasi sama Bu Nuning, mungkin saya yakinan saya untuk melaksanakan itu lebih lagi ya kan. Nah jadi kan gini Bu, di disiplin positif kan ada sedikit restitusi ya. Nah mungkin saya akan mencoba itu ya Bu ya untuk anak tersebut.
gitu ya. Karena selama ini mungkin karena kan kita baru belajar juga nih tentang disiplin positif, jadi kan saya baru tahu. Nah selama ini memang sih kalau saya manggil anak itu kan saya kan kadang sering marah ya Bu ya, karena kita kan dulunya kan gurunya kan dulu kan sering gitu ya kamu ya. Nah jadi ini kan saya mau mencoba sedikit diskusi lah untuk anak hidup. Kendalanya apa kalau akan melaksanakan? Nah kemarin itu Bu kendalanya kan ini karena guru dari mata pelajaran itu baru ngelapor ke saya. Nah sebelumnya kan nggak ada laporan tuh Bu. Nah setelah ada laporan otomatis kan saya mencari data bener nggak anaknya nggak datang gitu. Nah saya tengoklah di buku piket gitu kan, kalau guru tidak melaporkan mungkin saya juga tidak tahu kasusnya ya Bu ya, karena kan sama dengan saya merasa baik-baik aja gitu ya kan. Nah jadi kemarin saya lihat buku piket, memang sih di buku piket itu rata-rata memang di hari Selasa itu memang tidak hadir gitu ya kan. Makanya ini mau saya telusuri dengan sedikit deskripsi. Nah, kemudian setelah itu apa saja yang lain langkah lain yang akan dilakukan? Nilai ini. Nah, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Terus saya juga akan bertanya ke beberapa, kan ada 10 guru lain itu Bu, bagaimana anak belajar sama guru yang lainnya, juga saya akan observasi. Terus yang terpenting lagi mungkin kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau mungkin orang tuanya tidak respon melalui HP, mungkin saya akan mengunjungi lah orang tuanya. Kita nggak pernah tahu ya Bu ya, kondisi keluarganya bagaimana. Nah, mungkin dengan kita mengunjungi kita lebih tahu Dan memahami berdasarkan proses pembinaan tidak hanya pada guru ya, tapi juga dari pembinaan dari keluarga. ya. Bagus sekali nanti kalau saya lihat bukan aksi yang dilaksanakan. Nah, yang saya ingin tahu nih, kira-kira langkah yang mana dulu yang mau dilaksanakan? Langkah yang mau saya laksanakan yang pertama itu Bu, saya mau manggil anaknya dulu dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Nah selanjutnya setelah saya melakukan itu mungkin saya berkoordinasi. Nah jadi itu tahap awal dulu. Nah, jadi nanti terakhir barulah saya bekerjasama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah ini, karena kan pendidikan sukses itu kan antara orang tua sama guru kan harus bekerja sama ya Bu ya. Kesuksesan dan potensi anak yang lebih baik ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan nih waktunya yang bisa Ibu laksanakan untuk memanggil siswa tersebut? Nah gini Bu Nuning, karena saya hari ini baru komunikasi sama Bu Nuning kan, saya baru merasa yakin saya mau melakukan itu mungkin dalam minggu depan lah Bu, karena kan ini udah hari Kamis ya, besok Jumat pun waktunya singkat ya kan. Minggu juga ya Bu ya. Karena kan kalau singkat kan kayaknya nggak optimal untuk memanggil anak tersebut. Itu saya nih menunggu nih proses perkembangan kebaikan ke depannya nih teman-teman. Saya harap nanti di pertemuan sudah ada perkembangan yang lebih baik ya Bu ya. Oke, Bu, nanti saya kabari Ibu bagaimana Pak. Oke Ibu. Ini Ya, terima kasih banyak ya Bu Nuning ya. Kalau nanti saya butuh teman untuk berbagi lagi boleh ya Bu Nuning ya. Oke Ibu. Oke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu Nuning ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Hilmi ya Bu ya. Bagaimana hasilnya Bu Nuning? Alhamdulillah Bu, saya rasa hasilnya baik sekali karena pada proses kali ini pada proses coaching kali ini saya merasa coaching saya sudah menemukan langkah-langkah yang menjadi solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Dalam pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah Bu Nuning lakukan untuk mencapai ketercapaian kompetensi tadi? Ya Bu, saya tadi sudah memberikan kehadiran penuh pada saat proses coaching, kemudian juga saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada coach saat coach berbicara dan menyampaikan permasalahannya, kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali potensi dari diri coach sendiri. Iya Bu Nuning, tadi kan saya sudah melakukan observasi nih atas pelaksanaan coaching tadi. Memang saya lihat memang sudah bagus. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah memberikan penilaian selama proses coaching saya tadi. Sama-sama Bu Nuning. Selanjutnya apa langkah-langkah Bu Nuning untuk mengembangkan kompetensi itu? Yang pertama tentunya setelah melakukan proses coaching saya akan merefleksi diri Bu ya, untuk menemukan bagian-bagian mana yang harus saya perbaiki, bagaimana kekurangan sehingga saya bisa memperbaiki hal tersebut di masa yang akan datang dengan mencari referensi lain yang membantu saya untuk memperbaiki. Jadi kapan rencananya Ibu akan melaksanakan? Kalau bisa secepatnya sih Bu, supaya bisa langsung saya. Semoga sukses ya Bu Nuning Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Nuning. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Bu Miss Riani. Waalaikumsalam Bu Nuning. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah Bu Nuning. Baik Bu Miss, sesuai janji kita kemarin bahwa kita akan berbincang pada kesempatan kali ini ya Bu ya mengenai proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya Bu. Bagaimana Bu? Nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan siapa coachingnya Bu? Dengan Bu Hilmi Bu. Dengan Bu Hilmi. Oke. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya, sebagaimana kriteria dalam melaksanakan penilaian coaching itu ada 4 kriteria. Iya Bu. Yang diantaranya adalah yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, Iya, dan sangat baik. Iya. Lalu menurut Bu Miss Riani kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Nuning, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh kepada coach saya. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif dengan melihat, dengan memberikan jawaban yang memberikan semangat. Kemudian yang ketiga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan nih, kira-kira menurut Bu Miss kompetensi yang mana yang akan secara spesifik Ibu terapkan di dalam proses coaching nanti? Iya, saya akan mengembangkan yang spesifiknya yaitu pertanyaan yang berbobot Bu Nuning, Pertanyaan karena berbobot ya Bu ya. supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya gitu. Baik sekali. Nah, semuanya nih sekarang sudah saya catat nih Bu. Berarti kan untuk mengetahui kompetensi apa saja yang Ibu harapkan dalam proses coaching, saya ingin tahu nih kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan prosesnya. Kebetulan hari ini saya udah ada janji tuh Bu sama Bu Hilmi. Oke, baik sekali. Kalau begitu langsung saja kita laksanakan prosesnya ya Bu ya. Ya, baik Bu Nuning, terima kasih ya Bu Nuning ya. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Bu Miss. Apa kabar Bu Hilmi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Bu Miss gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Hilmi, kemarin Bu Hilmi ada chat saya ya ke WA. Iya Ibu. Iya. Jadi apa tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu Hilmi ya? Begini Bu Miss, saya ini kan ada sedikit masalah di sekolah. Iya. Nah, jadi saya tuh butuh teman lah untuk bisa berbagi masalah saya ini. Jadi makanya saya kemarin itu WA Bu Miss. Makanya alhamdulillah hari ini Bu Miss bisa ya kan meluangkan waktu untuk saya. Iya. Jadi dari perjumpaan kita kali ini kira-kira Ibu menghadapi permasalahan apa sebenarnya? Begini Bu Miss, kemarin itu ya saya ini ada kegiatan pemilihan guru favorit ya Bu ya. Iya. Nah, di sekolah saya itu kan inisiatif lah dari pembina OSIS. Nah, jadi untuk penilaiannya itu siswa itu disuruh mengisi angket, di mana angket itu terdapat 4 kriteria. Iya. Salah satu kriterianya itu adalah kedisiplinan, humoris, itu saya 2 lagi itu saya lupa, tapi ada 4 lah yang jelas. Nah, siswa itu menilainya begini Bu, ini siswa yang A misalnya kan. Nah, siswa yang A tadi itu menilai nanti agama siapa sih gurunya, PPKN siapa gurunya, terus dan seterusnya. Nah, waktu itu guru yang pembina OSIS tadi memberikan hasilnya kepada kami. Nah, ini yang mau lihat hasil silakan. Nah, jadi saya ambil tuh Bu, ambil kan, saya lihat. Nah, setelah saya lihat itu Bu, saya itu terdiam pada satu jawaban anak. Nah, di mana jawabannya itu nilai yang diberikan untuk saya itu adalah 1 Bu. Gitu. Yang kedisiplinan 1, terus yang satu lagi 1, yang habis itu 2, habis itu 3 gitu. Ini kan ada 4 nilai kan Bu. Nah, saya lihat nih mungkin anak ini nggak pandai menilai, dalam hati saya kan begitu ya Bu ya. Nah, ternyata kalau untuk nilai agama, PPKN, yang lain-lain itu nilai mereka yang dikasihnya 6 sampai 10 Bu. Nah, di nilai saya yang matematika nilainya paling tinggi itu 3. Nah, jadi terus saya berpikir lagi kan Bu, kalau saya lihat yang lain gitu ya, yang lain itu ngasih nilai saya tuh rentangnya antara 6 sampai 10, bahkan ada yang ngasih nilai saya tuh 10 gitu ya. Nah, itulah Bu yang jadi masalah bagi saya hari ini. Makanya saya bertanya-tanya nih, saya mau cerita sama siapa gitu. Untung lah Bu Miss mau merespon WA saya ya Bu ya. Jadi dari gambaran permasalahan Ibu itu ya tentang pemilihan guru favorit itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya gambaran apa sebenarnya yang ingin Bu Hilmi harapkan sebenarnya? Sebenarnya Bu, saya tuh berharap kan siswa saya tuh menyukai diri saya, tapi kan tidak mesti juga kan seluruh siswa tuh menyukai kita ya. Pasti ada yang tidak menyukai kita. Nah, saya itu pengennya Bu saya tuh berada di antara nilai 6 atau minimal 6 lah Bu. Terus kalau paling 8 lah kira-kira begitu Bu Miss. Karena kan kalau 10 kan saya kayaknya memang belum sempurna gitu lah. Seolah-olah Ibu sempurna kalau nilai 10. Tapi kalau untuk nilai 6 sampai 8 lah Bu Miss yang mau saya harapkan di sini. Jadi kalau direntangkan nilai skala gitu, Bu Nuning mengharap di skala Bu Hilmi di rentang skala berapa tadi Bu? 8 lah Bu. 8 lah gitu ya. Jadi untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini itu rencana ke depannya itu bagaimana Ibu menyelesaikan masalah itu? Gitu? Saya ini punya rencana nih Bu Miss. Rencana saya yang pertama itu saya ini pengen manggil anaknya. Saya mau berbicara secara personal nih Bu. Kira-kira apa sih masalahnya dengan saya gitu kan? Pasti kan kita kan pasti melihat kan Bu, karena dia ngasih nilai itu tidak rata pada seluruh guru. Gitu. Hanya saya sendiri gitu kan. Berarti kan ada suatu hal yang tidak dia senangi dengan saya. Kenapa dia memberikan saya nilai disiplin itu 1? 1 itu kan berapa kali kamu kalau tentang nilai kita 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, mungkin kalau dia kasih 5 mungkin masih mending lah ya. Berarti kan ya dikatakan kurang lah menurut dia gitu. Nah, itu yang kedua saya juga rencananya Bu mau konsultasi sama wali kelasnya bagaimana anak ini, terus bagaimana latar belakang keluarganya, terus saya juga akan mau konsultasi dengan guru bidang studi lain, dengan guru bidang studi lain anaknya gimana sih belajarnya, apa dengan saya aja yang seperti itu, atau mungkin dia punya pengalaman di masa lalunya dengan guru matematika jadi membuat mindset dia terhadap matematika tuh jelek gitu kan. Jadi itu saya mau mendalami itu mungkin juga selama ini guru matematika itu garang gitu, mungkin menurut dia ya Bu ya. Kita kan nggak tahu penilaian siswa ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Hilmi itu ada nggak hambatan untuk
meluruskan itu gitu. Hambatannya begini Bu, mungkin karena waktu ya Bu ya. Setelah kegiatan kemarin itu kan kami ini masih disibukkan dengan beberapa kegiatan yang lain, pelatihan gitu kan. Nah, namun mungkin saya akan segera untuk melaksanakan aksi nyata saya ini, aksi yang mau saya lakukan ini Bu. Jadi dari sekian banyak alternatif kemungkinan penyelesaian yang akan Ibu terapkan tadi, kira-kira menurut Bu Hilmi itu yang paling berhasil, kira-kira menurut Bu Hilmi itu yang mana? Sebenarnya kalau dikatakan berhasil, saya kan tidak bisa juga mengatakannya Bu kalau saya belum coba. Cuman saya akan mencoba dulu alternatif yang pertama, memanggil siswa. Karena kalau saya langsung konsultasi sama wali kelas kan saya tidak punya bahan nih Bu. Sama wali kelas itu apa ya kan? Saya kan hanya cuma bisa bercerita aja kan. Terus hanya bisa meraba-raba, oh mungkin begini, mungkin begitu kan gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya sudah bertanya sama anaknya langsung, mungkin anaknya kan ngasih penjelasan ke saya. Nah penjelasan itulah nanti mungkin akan saya bawa ke wali kelas. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu itu akan Ibu lakukan? Mungkin dalam minggu depan lah Bu, karena kan ini kan udah hari Kamis ya Bu ya, mungkin minggu depan lah saya akan mencoba manggil anak tersebut. Bagaimana Ibu Hilmi akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap masalah tersebut? Nah, dari nanti apa yang disampaikan anak tersebut kepada saya, pandangannya terhadap saya itulah yang akan saya jadikan bahan refleksi saya Bu. Saya nggak tahu nih Bu sekarang nih, kalau menurut saya kan saya bagus-bagus saja ngajarnya ya Bu ya. Nah, tapi nanti kalau memang dia nanti memberikan, oh mungkin begini, saya dari itu barulah saya bisa merefleksikan diri saya. Jadi bagaimana sekarang perasaan Bu Hilmi setelah melakukan pembicaraan dengan Itulah saya? Bu Mis, alhamdulillah ya dengan sudah cerita sama Bu Mis, saya ini udah agak pede lah Bu. Tadinya saya kan kurang pede lah ya Bu ya. Nanti kalau saya mau manggil gimana rasanya, makanya saya cerita dulu sama Bu Mis kan, mana tahu kegalauan saya tadi itu bisa bisa lebih menguatkan diri saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi komitmen Ibu ke depannya itu bagaimana terhadap ini? Terhadap masalah ini. Ya kalau saya kan Bu, namanya kita manusia ya Bu ya, dalam mengajar ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah itulah diperlukannya refleksi diri kita. Jadi saya nanti akan berusaha merefleksi diri. Semoga sukses ya Bu Hilmi ya, tetap semangat. Terima kasih ya Bu Mis sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Hilmi ya. Baik Bu, itu tadi kan sudah melaksanakan proses coaching tuh, bagaimana hasilnya kalau menurut Bu Mis? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali, baik hasilnya Bu. Coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu laksanakan tadi ya Bu, sebagaimana yang kita sampaikan di awal. Baik Bu. Nah, yang sudah saya cermati, apa yang menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Ibu sebutkan tadi? Yang pertama Bu, baik ya Bu ya. Yang pertama saya sudah memberikan kehadiran penuh kepada Bu Hilmi ya Bu ya. Saya sebagai coach saya, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan secara menatap dan fokus kepada coach saya. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya Bu Nuning. Baik Bu. Dari hasil penilaian saya juga saya sudah melihat bahwa proses observasi Ibu memang sudah baik dan bagus sekali ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Ibu. Nah, selanjutnya nih apa nih yang akan Ibu lakukan langkah-langkahnya setelah melaksanakan coaching dengan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Apa nih langkah Ibu selanjutnya? Baik Bu Nuning, langkah selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu Bu Nuning. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain Bu Nuning. Mencari referensi ya Bu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan ini? Ya akan segera secepatnya lah Bu. Kalau gitu nanti kita akan bertemu lagi pada proses berikutnya ya Bu ya, untuk melihat progresnya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Ibu Mis.